Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham dari Sobat Mina. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kenapa sih kok sekarang yang ada di Tulungagung khususnya ya, kenapa harga ikan gurame turun sekarang harganya daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum ada pandemi harga ikan gurame itu kalau di petani itu hampir harga 25.000 ke atas kalau kurang kering. Nanti kalau basah bisa sampai 30.000 ke atas kayak gitu. Nah, itu sebenarnya disebabkan teman-teman semuanya karena pertama juga akan kebutuhan teman-teman. Jadi di kota atau misalnya kalau pengiriman itu ada di Bandung, Jakarta maupun di daerah-daerah Jawa Barat ataupun di daerah-daerah luar kota yang basisnya besar seperti Malang atau Surabaya. Nah, hal tersebut dikarenakan karena supply and demand. Ketika barang yang ada di Tulungagung itu sangat membludak, apalagi khususnya ikan gurame. Ketika ikan gurame itu banyak, pastinya kebutuhan akan ikan gurame banyak, harganya pun juga akan turun karena stoknya masih melimpah. Kecuali kalau stok di Tulungagung untuk khususnya ikan gurame sedikit atau misalnya berkurang, tidak semuanya budidaya gurame, maka dari itu harganya bisa sangat naik karena kebutuhan barang sangat sedikit. Nah, itu artinya ada supply and demand. Terus juga kalau boleh dibilang ya teman-teman semuanya, kalau kita melihat apa sih yang harus dilakukan ketika harga semakin turun. Misalnya kalau sekarang kan harga kisaran ada yang 19, ada yang 20, ada yang 21. Apa sih pola pikir yang harus kita bangun ketika kita itu jadi petani, pengepul atau yang bagian masyarakat ya? Pastinya kalau di petani teman-teman semuanya, kalau petani itu pengennya harga peletnya murah, ya kan? Peletnya murah tapi hasilnya melimpah. Kalau di bagian pengepul pasti beli dengan harga semurah-murahnya, menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Itu kalau mindset dari pengepul. Beda lagi kalau mindset masyarakat ya, masyarakat itu pasti inginnya ikan dengan harga semurah mungkin tapi kualitas juga bagus. Nah, ini satu titik temu yang tidak akan pernah ketemu, dimana semua orang pengen hasil yang sangat bagus. Kalau masyarakat pengen harga yang murah tapi kualitas juga bagus. Ini harus menyesuaikan dengan kondisi ya teman-teman semuanya. Nah, ini saran untuk teman-teman dari petani. Nah, khususnya untuk petani gurame atau petani budidaya ikan air tawar. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menambah resource atau sumber ilmu pengetahuan tentang perikanan Karena selama ini para petani kurang adanya resource atau sumber untuk bagaimana budidaya yang baik, bagaimana menghasilkan pakan ikan atau misalnya ikan dengan kualitas yang bermutu dan sesuai dengan standar. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah fokus aja kepada hasil budidaya perikanan kita. Gimana caranya meningkatkan kualitas ikan kita supaya ikan kita itu sehat dan juga nantinya mempunyai hasil panen yang maksimal. Nah, di sini teman-teman semuanya, bahwa ikan gurame khususnya ya, kalau budidaya ikan air tawar itu unsur paling utama adalah pertama air, yang kedua bibit, dan yang ketiga adalah pakan. Nah, ini tidak boleh terlepaskan. Bagaimana kita pertama bibit yang bagus dan yang berkualitas, tidak boleh cacat, dan dari indukan yang baik. Itu dilihat dari ketika kita membeli bibit. Yang kedua, fokus kepada pakannya. Gimana sih caranya pakan yang harga murah namun juga berkualitas? Yaitu bisa kita membeli dengan tambahan-tambahan seperti vitamin, probiotik, susu maupun hal-hal yang bisa menunjang ikan supaya kualitasnya lebih baik. Dan yang terakhir adalah kualitas air. Nah, ini teman-teman semuanya, kita melihat untuk air ini sebenarnya ada cara, ada trik.
yaitu kita bagaimana mengukur kualitas airnya melalui atau menggunakan water checker. Nah, bagaimana mengetes ikan ini supaya airnya itu sesuai dengan pH yang kita inginkan. pH yang bagus itu tidak lebih dari 7 dan tidak boleh kurang dari 6. Nah, kalau kita bagaimana sih caranya memberikan kualitas air yang bagus? Sering-sering ditambahkan air, mulai dari misalnya 1 jam atau 2 jam untuk tambahan ikan di gurame. Jadi kualitas airnya juga akan semakin bagus. Nah, ini akan saya berikan contoh. Nah, ini pakan yang sudah kita pipis ya, kita pipis. Nah, pakan ini teksturnya lebih kenyal, tidak keras. Nah, ini bisa mengurangi angka kematian pada ikan. Kita coba lihat untuk kasih makan ikan ya. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,